Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Bilkis Aulia. Saya dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan berfoya-foya. Dalam ajaran agama Islam, Islam sangat melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, biasa disebut dengan israf, dan boros yang biasa disebut dengan tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya adalah sifat dan perbuatan dari setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan kita hidup secara sederhana, secara bersahaja, dan proporsional yang tercantum pada Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Pada Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 menjelaskan bahwa berilah harta kepada orang-orang yang kurang membutuhkan atau orang yang berada pada perjalanan atau biasa yang disebut dengan musafir. Dan janganlah kamu bersifat boros atau menghambur-hamburkan uang, karena sesungguhnya sifat pemboros adalah saudara dari setan. Dampak negatif dari sifat berfoya-foya adalah yang pertama, kita dapat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lalai pada peraturan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, dapat menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Jika kita berfoya-foya dapat membuat warga sekitar atau teman-teman kita iri. Lalu yang ketiga adalah menimbulkan sifat frustasi ketika hartanya habis. Jadi kalau misalnya sudah habis gitu dapat menimbulkan sifat frustasi. Lalu yang keempat adalah dapat menimbulkan sifat kikir, dan yang kelima adalah kebiasaan memikirkan harta serta kita melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sih cara menghindari sifat foya-foya? Ada banyak cara, yaitu yang pertama adalah kita dapat membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, dimulai dari kebutuhan primer daripada kebutuhan sekunder dan tersier. Lalu yang kedua adalah kita dapat hidup dengan sederhana, karena hidup sederhana itu dapat membuat hati kita tentram. Lalu yang ketiga adalah kita dapat menyedekahkan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat adalah kita dapat menghindari dari sifat-sifat kikir dan frustasi contohnya. Terima kasih, jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.